Hadha su'al talaba min Allah ay yumidda hayatahu ila akhir yawm min ayyami hadhihi dunya. Dia minta supaya diakhirkan hidupnya sampai hari kiamat. Di sini iblis mengumumkan bahwa dia akan terus memusuhi Nabi Adam alaihissalam. 7 miliar penduduk bumi. Hanya 1,3 miliar yang Ayo ngaji bareng. Sholat. Simak bersama Abi Amin. Tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Jadi dengan perbendaharaan ini iblis ingin masuk. Ini iblis sudah tahu dia masuk neraka gitu. Maka saya harus minta panjang usia. Kenapa? Karena supaya saya tidak masuk neraka sendirian. Dia bisa ngajak orang lain gitu. Wa bihadha su'al talaba min Allah ay yumidda hayatahu ila akhir yawm min ayyami hadhihi dunya. Dia minta supaya diakhirkan hidupnya sampai hari kiamat. Fa ajaba Allah. Allah menjawab. Fa innaka minal munzirin. Ya. Aku izinkan kamu hidup sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai Allah tentukan. Kapan itu? Wahwa waqtun nafkhatul ula fayamut kama yamutu ghairuhu. Itu pada waktu ditiupnya sangkakala yang pertama. Jadi dia hidup sampai sekarang, ini sekarang masih hidup terus bertahap sampai nanti ditiup sangkakala yang pertama di mana semua makhluk mati. Maka dia ikut mati ketika itu. Di sini iblis mengumumkan bahwa dia akan terus memusuhi Nabi Adam alaihissalam sampai kapanpun. Fa'alana ada'ahu as-safir lahu wa lidhurriyyatihi wa haddada bi'annahu sayatarabbas bi Adam wa dhurriyyatahu. Maka dia mengancam bahwa aku akan terus berjuang habis-habisan, menggoda, terus menyusup supaya anak Adam banyak yang masuk neraka. Perhatikan, ini dia. Jadi kalau ada anak-anak tergoda oleh maksiat dan sebagainya, berarti dia sudah mulai ikut barisan siapa? Barisan iblis. Wa yuhihim bil khataya wal ma'asi wal kufr. Dia mencoba menggoda dengan bacaan-bacaan, dengan pemikiran-pemikiran lewat WhatsApp, lewat sharing, lewat buku, lewat novel. Pokoknya gimana orang menjadi berbuat maksiat, bunuh diri, berbuat kafir. Waman dia nafsuhu ad-dhala. Dia berangan-angan. Dan dia aku sudah sesat nih. Bi'anna wawayatahu satafshal al-hadaf alladhi khalaqa Allah SWT Adam min ajlihi. Karena dia akan yakin bahwa kalau aku terus berjuang nanti akan banyak pengikutku dari kalangan Nabi Adam, dari keturunan Nabi Adam AS. Seperti itu. Dan ternyata iblis berhasil. Sekarang 7 miliar penduduk bumi. Berapa? 7 miliar penduduk bumi. Hanya 1,3 miliar yang beriman, yang muslim. Berarti lebih banyak mana? Yang kafir atau yang mukmin? Ya banyak yang kafir. Berarti iblis berhasil kan? Ya. Nah, tapi itu pun yang beriman nih, yang muslim. Ternyata coba mayoritas orang Islam sudah mulai tidak suka mentaati Allah. Banyak yang koruptor, banyak yang makan harta haram, makan riba, membunuh, berzina, mabok. Itu banyak sekali. Ketahuannya di mana? Kalau pas nggak ada corona, itu kan salat subuh masjidnya kosong. Ya, itu dia. Jadi itu tanda-tandanya. Padahal orang Islamnya banyak, di masjidnya kosong. Pas nggak ada corona kan memang kita tidak boleh berkerumun di masjid. Maka di sini iblis langsung mengancam. Rabbi, bima aghwatani. Ya Allah, karena engkau telah melaknat aku, telah menganggap aku sesat, menganggap aku masuk neraka, ya sudah, aku akan mencari sekarang teman-temanku ke neraka. La'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan membuat sesat semua anak Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, baik kalangan jin maupun di kalangan manusia. Nah, aku akan sesat mereka. Jadi di sini iblis enggak bisa menggoda orang ikhlas. Karena orang ikhlas itu dia karena Allah bekerja. Misalnya kifah itikaf karena abah. Kalau abah nggak ada, berarti kifah nggak itikaf. Digoda syaitan. Tapi kalau kifah karena Allah selalu ada kan?
Makanya Kifah tidak akan tergoda oleh apapun. Ada abah, nggak ada abah, tetap Kifah itikaf. Itu karena Allah namanya. Itu. Nah, alladzina akhlasuhumullah bitaufiqihi li ta'atihi. Mereka adalah orang-orang ikhlas. Allah berfirman, "Inna ibadi laisa 'alaka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin." Kau tidak akan bisa menggoda hambaku kecuali orang-orang yang sudah tergoda olehmu. Maka sebetulnya iblis tidak akan pernah menggoda orang yang ikhlas. Tidak akan pernah mampu menggoda orang yang ikhlas. Di sini mengapa kita harus ikhlas dalam beramal. Gitu. Wah, kita beramal karena Allah, jangan beramal karena makhluk. Karena makhluk bisa jadi tidak ada. Makhluk bisa jadi dia sudah pergi meninggal dunia dan sebagainya. Di sini Allah mengancam iblis. Inna jahannama la ma'iduhum ajma'in. Neraka jahanam bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Maka di sini iblis keluar dari surga dan dia keluar dalam keadaan terhina. Wa kharaja iblis min jannati Adam al-karimah. Kharaja madmuman madhura khasiran kulla syai'. Kharaja wa nafsuhu tamtali hiqdan ala Adam wa dzurriyyatihi. Dia keluar dengan penuh kebencian, penuh dengki, dan dia akan berjuang di bumi dan turun. Perhatikan di sini gambarnya, dia turun di surga, dia turun ke bumi dan aku akan tunjukkan bahwa aku berhasil menyesatkan manusia ke neraka. Wa azama alla ala ayyukhja Adam min jannah allati taradahu Allah minha. Dan dia berjuang untuk supaya Adam keluar dari surga, sampai akhirnya keluar dari surga dan akhirnya Adam diturunkan ke bumi karena melanggar godaan iblis. Itu. Nah, di mana cerita tentang iblis menggoda Nabi Adam? Kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina Aksi Wakagam, Ustaz Amir Faisal Fad, Ketua Syariah. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu untuk terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bapak sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah saatnya kemerdekaan. negeri ini Dan insya Allah saat ini kita sadar mandiri betul. pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Kita ada Sekali Allah gerakan muliakan. sedekah pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para Sehingga tidak ada pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini Gerakan keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. kita menang sejarah Lumbung kembali. Sedekah Pangan Hebatnya bersama bangsa ACT. ini telah Semoga Allah membuktikan berkahi.